Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Fadilah Fitriansyah dengan NIM H105122105 dari Prodi Rekayasa Sistem Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pada video kali ini saya akan mensimulasikan bagaimana proses serangan dan juga penanganannya pada sistem jaringan. Tujuan dari proyek ini adalah saya atau mahasiswa lain mampu mengidentifikasi kerentanan suatu sistem dan mengerti bagaimana proses penyerangannya serta bagaimana proses penanganannya dan dijelaskan secara terstruktur. Serangan yang saya lakukan adalah yaitu cracking password dengan metode penyerangan yaitu dictionary attack menggunakan Metasploit. Di sini saya memiliki Kali Linux sebagai peretasnya dan di sini terdapat Metasploitable yang sebagai target. Pada Kali Linux saya telah menyiapkan word list atau daftar dari kombinasi username dan password yang akan digunakan untuk serangannya. Dapat terlihat di sini yaitu di folder download terdapat user pass.txt. Ini yang akan digunakan sebagai dictionary-nya. Yang pertama, kita akan jaringan. Sini jaringannya adalah 192.168.2.12 pada Metasploitable atau target. Pada Kali Linux kita akan cek yaitu 192.168.2.5. Kita lakukan scanning terhadap jaringan. Di sini terdapat 5 host yaitu ada 2.1, 2.2, 3, 12, dan 5. Target kita adalah 192.168.2.12. Port yang terbuka adalah 21, 22, 80, 45, 631, dan seterusnya. Kita lakukan scanning terhadap OS-nya. Supaya lebih lengkap, menggunakan split scan dan version. Dia akan melakukan scanning untuk mencari informasi terkait layanan yang berjalan, port yang terbuka sama seperti di atas, dan juga tambahannya yaitu adalah deteksi OS. Seperti lihat di sini OS-nya diperkirakan atau diprediksi yaitu Linux. Dengan port yang terbuka adalah ini dengan versinya sebagai berikut. Kemudian setelah kita mengetahui IP dari target kita, maka kita lakukan enum for Linux untuk mencari username dari target. Oke, terbaca di sini ada namanya Ciu baca, username yang terbaca oleh enum for Linux enumeration. Lalu selanjutnya kita akan coba untuk dictionary attack-nya masuk ke dalam Metasploit melalui MSF console. Sudah masuk ke Metasploit, yang kita lakukan adalah penggunaan auxiliary-nya. Auxiliary scanner lalu SSH login. Kita akan mencoba menyerang pada port SSH atau protokol secure shell. Masuk, kita tentukan target kita itu 8.5.12. Oke, setelah kita tentukan, kita masukkan set untuk user pass filenya yaitu home.kali.downloads.userpass.txt. Kita sudah menentukan, lalu kita set untuk verbosnya. Verbos
supaya hidup. Ini supaya kita dapat melihat apa yang sedang dilakukan oleh Metasploit-nya, yaitu pada dictionary. Kemudian kita set kecepatannya, kecepatan serangannya 5. Terakhir adalah kita bisa gunakan perintah ini. Namun ini opsional, jadi dia akan, jika menemukan suatu kombinasi yang sudah pas atau yang berhasil ditemukannya, maka akan dihentikan prosesnya. Ini kita akan mencoba mencari apakah ada username lain selain dari Ciu Baca tadi. Kita brute force sedang berjalan. Seperti inilah proses penyerangan, yaitu dia mencoba dia mengambil kata dari word list dan diuji coba ya. Dikarenakan kerentanan pada sistem target tidak memiliki batasan pada saat login, sehingga walaupun berapa kali pun salah, maka tidak akan diblokir. Oke, kita sudah mendapatkan 3. Kita sudah mendapatkan 3, yaitu ada Vagrant, ada Boba Fett, dan Ciu Baca. Cuman di sini Ciu Bacanya agak sulit untuk passwordnya, jadi kemungkinan kita akan gunakan Vagrant. Kita akan coba Vagrant. Oke. Lalu setelah selesai, Metasploit ini digunakan cuma untuk dictionary attack-nya saja. Setelah mendapatkannya, maka kita akan keluar dari offset dari Metasploit-nya. Dan kita mencoba untuk mengakses perangkat target. Itu kita coba, yaitu Vagrant 192.168.2 disuruh masukkan password. Kita menemukan password kombinasinya, yaitu Vagrant. Nah, kita berhasil masuk ke dalam directory dari Metasploitable-nya. Kita coba pada Metasploitable S, ada namanya VBox West Editions. Kita coba juga di sini, sudah terdapat. Dan jika kita coba membuat suatu file namanya touch, dengan perintah touch my list.txt, kita cek di perangkat target ps, masuk my list.txt, dan jika kita kembali, misalnya kita ingin menghapus. Kalau menghapus berarti yaitu rm, tapi sebelum menghapus kita coba isikan, yaitu echo retas diarahkan ke mylist.txt. Coba, lalu kita coba baca melalui ini, yaitu menggunakan cat mylist.txt. Masuk ke dalam, memiliki itu peretas memiliki akses ke directory dari Metasploitable dengan usernya, yaitu Vagrant. Untuk menghapusnya pakai rm mylist.txt. Di sini kita cek sudah terhapus. Oke. Nah, begitulah proses serangannya. Peretas dapat memiliki akses ke perangkat target dan dapat memiliki akses tertinggi jika menemukan suatu user yang full control terhadap perangkat. Kalau untuk Windows, saya mencobanya di sini, ada fotonya. Ini adalah proses saat mencoba masuk melalui Metasploit. Sini ada info dari perangkat yang dijadikan target. Lalu di sini ada directory yang dapat saya akses setelah berhasil masuk, dan di sini saya mencoba shutdown R, min F, sehingga perangkat target yaitu Windows dilakukan shutdown, benar-benar shutdown, berhasil.
Untuk cara penanganannya yaitu bisa to autentikasi faktor yaitu 2FA, yaitu bisa enkripsi kata sandi, lalu bisa menambahkan kebijakan pada pembuatan kata sandi seperti penggunaan kombinasi karakter, angka, kapital, dan juga spesial karakter. Nah, seperti itulah. Sehingga menciptakan kata sandi yang kompleks. Untuk contoh dari penanganannya, di sini saya contohkan yaitu 2FA. Saya menggunakan package library dari Google. Pertama kita keluarkan dulu. Kita keluar. Tapi kita masih tahu passwordnya yaitu Vagrant. Username Vagrant, passwordnya Vagrant. Nah, untuk melakukan two verification authentication yaitu digunakan perintah ini, menginstal library PAM Google Authenticator, lalu menjalankan Google Authenticator, kemudian masuk ke dalam modul PAM dengan direktur SSHD dan dilakukan konfigurasi seperti berikut. etc pam.d.sshd. Nah, di sini kita perlu menambahkan teks yaitu out required PAM Google Authenticator.so. Di sini sudah saya tambahkan tapi masih dalam ada tanda pagarnya di depan yang berarti komentar. Setelah saya hapus, lalu di save, lalu keluar. Sini sudah jalan, harus ada membutuhkan Google Authenticator. Kemudian kita masuk ke sudo nano etc ssh config sshd config. Pada sini kita juga harus mengkonfigurasi pengaturan sistemnya, yaitu pada bagian pada bagian challenge response authentication, dari no diubah menjadi yes. Lalu kita Ctrl O, lalu kita enter, lalu kita exit. Lalu kita perlu untuk melakukan restart terhadap SSH-nya. Sudo service restart. Restart kita klik terlebih dahulu. Nah, di sini kita mencoba melakukan login kembali untuk SSH Vagrant. Disuruh memasukkan password Vagrant, tapi disuruh memasukkan verifikasi kode. Nah, untuk verifikasi kode di sini itu didapat dari Google Authentication yaitu pada Android. Android. Nah, di sini terdapat dua, yaitu user Vagrant dan ada user Crew. Crew. Ini saya uji coba sebelumnya sehingga tersimpan masih. Sini untuk masuk, jika gagal maka akan dimintain password kembali. Terus kita harus membutuhkan verifikasi kode. Jadi walaupun kita tahu username, password, tapi kalau verifikasi kodenya tidak kita ketahui, maka kita akan kesulitan untuk masuknya kembali. Contoh random, maka akan dikeluarkan sehingga disuruh untuk memasukkan password kembali. Dan jika kita salah lagi, maka dia akan keluar dan kita masukkan password. Tuh, permintaan untuk loginnya dilarang, seperti kayak diblokir. Kita coba masukkan password yang benar. Nah, walaupun passwordnya benar, tetapi tetap diblokir. Kita ulang sesinya, masukkan password, yaitu Vagrant, dan masukkan verifikasi kodenya. Di sini adalah 355435. Masuk. Nah, barulah bisa masuk. Nah, begitulah untuk simulasi penanganannya. Penanganan lainnya yaitu bisa melakukan enkripsi pada
password seperti melakukan perintah ini, kemudian setelah diubah eh, setelah diubah hashnya, yaitu enkripsinya. Nah, di sini kita disuruh memilih untuk yang profile yang enable konfigurasi untuk PAM. Oke, PAM itu adalah pluggable authentication module, berfungsi untuk memberikan penambahan langkah atau autentikasi untuk setiap login, untuk setiap proses pada sistem seperti login. Nah, cara lainnya adalah dengan membatasi proses login. Misalnya 3 kali terjadi kesalahan dalam memasukkan password, maka dilakukan time out atau dikasih waktu jeda sehingga tidak dapat melakukan percobaan lagi selama sekitar misalnya 10 menit per 3 kali salah, sehingga itu dapat juga menghindari dari dictionary attack, brute force. Kemudian bisa juga ditambahkan fail to ban. Jika terjadi kesalahan dan kesalahannya banyak, maka sistem akan mendeteksi bahwa ini sepertinya serangan dan kemudian akan memblokir IP dari penyerang tersebut. Untuk analisis dari proses penyerangan ini, celah dari keamanan yang dimanfaatkan adalah pertama, kurang kompleksnya kata sandi. Yang kedua, tidak ada pembatasan dari proses login sehingga dapat dilakukan secara terus-menerus, tidak seperti Windows yang dapat ngeblokir secara otomatis. Kemudian tidak adanya autentikasi tambahan setelah login, dan itu dimanfaatkan oleh peretas untuk mendapatkan akses terhadap perangkat target atau akun target. Ini sangat berdampak jika perangkat target atau layanan internet yang digunakan oleh target yang menyimpan data penting ataupun yang berhubungan dengan keuangan seperti m-banking. Nah, lalu bagaimana cara mengatasinya? Seperti yang tadi dijelaskan, yaitu pertama, menambahkan kebijakan pada kata sandi seperti kapital, angka, kombinasi huruf, lalu minimal 8 karakter, dan jangan menggunakan kata sandi yang umum, kata-kata umum. Kemudian menambahkan autentikasi pada proses login. Setelah login, seperti tadi verifikasi kode, itu juga lumayan untuk menambahkan waktu bagi peretas, menambahkan autentikasi tambahan seperti multi autentikasi faktor dan sejenisnya. Nah, dilakukan juga pembatasan upaya login, dan jika terjadi banyak kesalahan pada login, dapat dilakukan pemblokiran IP. Dengan proses penanganan yang saya sebutkan, di masa depan dapat mengurangi proses penyerangan seperti dictionary dan brute force. Kesimpulannya adalah dengan pembuatan kebijakan kata sandi yang kompleks, kemudian keamanan sistem yang dibikin rumit, apalagi yang berhubungan dengan layanan internet terkait data-data penting pribadi ataupun keuangan, itu dapat mengurangi kemungkinan diserangnya sistem melalui seperti dictionary attack ataupun brute force. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.